Fussilat 30. Surat Fussilat atau Hamim As-Sajadah. Surat lain namanya itu Fussilat. Ayat 30. Apa itu? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Nah, itu siapa? Sudah jelas itu kan. Karena otaknya atau rohaninya itu yang dihibur. Jadi bentuk ekspresi rohani. Awakmu dua bojo sih, punya istri ya. Lo yang milih istri itu apa? Rohaninya atau jasmaninya? Rohaninya kan. Apa yang sentuhan apa itu? Rohani kan. Kok seneng aku karo arek iku. Nah itu, ya sudah ekspresinya itu. Akhirnya dua anak. Bentuk wujud daripada perkembangan rohani di dalam bentuk otak itu. Yuk saya beritahu ya. Otak itu hanya sebagai penerima, dia stimulus. Stimulus itu yang menstimulasi panca indera kita. Ya, dia menerima dari panca indera, kemudian direkam oleh otak. Paham? Kalau dalam kehidupan Anda, bahwa itu penting, ya. Tapi kalau Anda dalam kehidupan itu hanya mengandalkan kekuatan panca indera dan ketajaman kekuatan otak, maka you tidak akan bisa sukses dalam kehidupan sesungguhnya di atas muka bumi ini. Ya. Karena panca indera punya keterbatasan, otak punya keterbatasan. Ini sel-sel. Paham ya? Panca indera penglihatan kan punya keterbatasan. Kalau kita sudah setua saya masih mengandalkan penglihatan panca indera begini, itu tadi, ya sudah. Jam sekian udah kiep-kiep. Nah, oleh karena itu harus dimunculkan kekuatan rohani. Allah begitu. Semakin tua, kekuatannya bukan pada jasmani, tapi kekuatan rohani. Itu yang dimunculkan. Itu sudah seimbang, itu pasangannya. Kalau jasmaninya lemah, pasti rohaninya akan naik. Tapi kalau ininya kemudian mengikuti ini, gimana naiknya? Yang kajian-kajian ini pada dasarnya bukan pada jasmaninya. Saya seperti kajian malam ini kepada untuk meningkatkan kerohaniannya. Makanya dipersiapkan. Tadi itu loh. Itu sudah saya lemparkan ayat itu sudah direkam nggak oleh rohaninya itu tadi Pak? Ini sebetulnya ini pintu masuk saya untuk berdiskusi dengan dia. Nanti kalau Pak Kadir sudah biasa mendiskusikan dengan malaikatnya itu tadi, Pak Ika bisa, dikasih. Maaf ya, Quran bukan hanya sebagai pengetahuan tuh ya. Oh saya tahu ayat itu ya, itu kebanyakan mubalik begitu tuh ayat dia, tapi tidak menjiwai pada ayat itu. Kalau dia menjiwai pada ayat kayak demikian, satu disuruh bersungguh-sungguh. Hanya Engkau Tuhan, Tuhanku. Di luar daripada itu, aku sudah tidak lihat. Anak pucuku, koncoku, gak tereka. Perjuangan ini adalah untuk menghidupkan agamamu yang sekarang sudah tidak ada nabi. Kan tidak ada nabi lagi, ya? Maka perkenankan aku meneruskan risalah kenabian.
Pernah terpikir itu, Pak Samsudin? Ton, hei, Bud, Yus, Nabi Muhammad sudah selesai 1500 tahun yang lalu. Ini. Habis itu agama Islam sudah tercabik-cabik secara politis. Paham ya? Dan sampai sekarang terjadi pemarginalan dinullah ini di dalam masyarakat. Aku masih engkau beri roh untuk hidup di atas muka bumi ini. Perkenankan aku untuk menghidupkan agama sebagai penerus kenabian. Oleh karena itu aku sudah tidak peduli dengan orang mau dikomentari apa. Itu yang saya tantang. Jadi bukan hanya sekedar tekadnya ya. Tekad itu depannya aja. Tekad itu tadi. Tapi berbuat. Loh, kenapa saya bisa kayak begini? Karena janji Allah di dalam Quran, barang siapa bersungguh-sungguh, pasti aku teruskan kepada malaikat. Aku sudah kesungguhan itu terbaca oleh Allah. Hei, jangan kanan kiri saya, malaikat dong. Qurannya kan begitu. iya. Dan semua orang bisa. Dan kita kalau mau bisa, maksud saya gitu. Iya, Pak. Ya harus seperti itu. Sudah diberitahu. Kenapa tidak dimanfaatkan potensi malaikat kayak demikian? Sampai ajal menjelang mengambilku. Hanya itu. Hanya tinggal itu yang tersisa, apalagi. Ngantuk. Pertanyaan saya, rohani itu bisa tidur nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Ditinggal. Kalau ngantuk kayak begini, berarti ada sesuatu yang salah. Dan itu kalau sudah jadi pola, terus dimatiin terus. Ya memang berat ini kajian berat bagi mereka yang mengikuti pola jasmani. Tapi ini sebetulnya untuk orang-orang tua ini adalah latihan yang terbaik. Dan kata rohani memang ini ya. Orang tua tinggal apa yang tersisa? Coba saya itu bukan hanya satu persatu satu pribadi itu saya pikirkan. Ya apa ya menstimulasi Pak Samsudin itu? Sungguhan 10% saja. Pak Samsudin kadang-kadang daripada atraktif saya bisa diunduh sampai kayak begitu. Ya opo ya Pak Budi itu bisa menaik anunya. Ya apa ya Pak Kadir itu supaya misalnya bisa anteng kayak gangsingan. Ya apa ya Anton itu bisa jinjem. Dari Murjoko saya pikirkan bukan berarti apa yang sudah dilakukan itu jelek, tidak, tapi masih bisa ditingkatkan gitu loh maksud saya. Karena apa? Bukan untuk saya, untuk ini loh tadi menghidupkan ini. Kalau sekedar hanya datang kemudian tiap minggu pulang, datang pulang, ya itu pertanyaan Yusman tadi ya sudah bertahun-tahunnya sekedar pertemuan, makan, minum, selesai saya ceramah, selesai. Sedangkan usia saya juga terbatas. Coba sekali-kali berpikir masing-masing itu kita sudah ada medium ini tadi, menghidupkan medium ini, lebih daripada itu dengan kemampuan rohaninya masing-masing, kemudian dijabarkan, dipraktekkan. Dicoba. Jangan merasa tidak punya, tidak bisa, enggak. Kan masih dikasih rohani.
berarti diperlukan oleh Tuhan. Apa? Pakai tulisan Arab. Itu saja ya, alhamdulillah anunya baik, ya, menarik. Selesai. Saya tuh kadang-kadang ngelus dodo. Ya Allah, seandainya dia tahu tentang potensi dirinya, bahwa dia diperlukan oleh Allah untuk menghidupkan agamanya, pasti dari negeri manapun dia akan datang. Tidak sekedar itu, mungkin kalau kebetulan di sini ada saya, kan dia akan datang, saya bantu Pak Ika. Ya, jadi Padahal saya tidak meminta apa-apa loh ya. Saya tidak meminta bayaran. Tidak. Ada orang datang, saya ini punya 10 miliar, saya bantu untuk perkembangan, tergantung Pak Ika. Apa saya makan? Tidak. Pak Ika, untuk seperti Pak Ika memahami Al-Quran yang selama ini disampaikan oleh kita. Yang paling gampang ya, sebelum sampai kepada masyarakat sekarang, menghidupkan, ngerti sih yang dimaksud dengan Quran itu. Nah ini makanya Pak, ngertinya itu loh. Sekarang dibuka saja, coba bagaimana supaya itu menjadi hidup. Loh, pertanyaannya begitu. Saya tidak jauh-jauh lagi. Hadis larinya pada sholat nanti ya, diciptakan daripada tanah, dan saya hidupkan, ini sumber pengetahuan. Ya, landasan filosofisnya gimana? Salah satu di antara landasan filosofis itu yang ayat terakhir itu disebutkan. Kamu jangan bingung dengan caci maki orang. Kan begitu itu. Itu sudah, kalau kamu menyampaikan kebenaran, kamu menyampaikan sesuatu perubahan dan sebagainya, bahwa di situ ada sebuah benturan dengan nilai orang lain, itu merupakan sunatullah sosial, sesuatu yang biasa. Jalan aja terus, kan gitu. Dengan digelontor apa? Ya sudah, kamu beramal, kamu dekati Tuhannya. Kalau konteksnya kemudian di situ sholat, pengertiannya sholat itu ya mulai takbiratul ihram sampai dengan salam, mati. Tadi kembali pada kesungguhan. Itu besok minggu depan kan sederhana. Kita akan berombongan. Ya pakai mobil saya misalnya. Ya nggak tahu. Sekarang langsung. Jangan misalnya Pak Kadir mau berkorban apa. Loh, saya balikkan sekarang supaya kita terbiasa menghidupkan ayat, kan begitu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Begini Pak, saya teruskan. Kesungguhan, ya betul, ya kesungguhan dari Pak ya. Kesungguhan orang yang mengenyam pendidikan Pak ya sampai perguruan tinggi dengan orang di pedalaman yang balik lagi ke situ Pak Kadir. Sekarang dimulai dari diri sendiri. Sudah Pak Kadir selalu balik ke situ. Itu istilahnya bal itu mantul. Dul masyarakat yang sama dulu di salah satu jamaah itu katanya, oh ini nanti kalau Ahok ini jadi dia macam-macam ya pengumpatan sebenarnya. Itu kan persangkaan Anda yang tidak berdasarkan Qurani. Kenapa Anda selalu bersangka pada orang lain? Kenapa Anda tidak berpersangka pada dirinya sendiri? Ada sebuah waktu yang harus saya isi. Nah itu makanya latihan jenjem Pak Kadir. Latihan jenjem. Coba bisa nggak setengah jam duduk meditasi tanpa bergerak? Ini karena meditasi. Bukan di situ. Kalau hanya kayak begitu bisa selonjor.
Ya, oh gitu ya. Lu iya, kalau hanya dengkur bisa duduk sampai selonjor, tapi kemudian diam dengan ketenangan yang bukan. Kaki kan bisa nyelonjor, tapi ini kan bisa Itu salah satu diantaranya penguasaan jiwa terhadap raga. Itu jiwanya dikuasai raganya. Salah satu diantaranya yang dinamakan dan khusyuknya sholat itu salah satu diantaranya penguasaan jiwa terhadap raganya. Coba kakinya pada waktu sholat tidak bergerak-gerak, pindah-pindah, ya kan ada yang ya, coba perhatikan. Saya begitu itu bukan berarti kemudian menyalahkan karena ini saya menggunakan metode kenabian. Rasulullah sudah selesai, saya akan meneruskan. Maka metodenya tadi, Rasulullah itu melihat sahabat itu tangannya bergerak-bergerak. Ya, seandainya bisa tenang hatinya, baru bisa berbuah tadi. Ternyata Masya Allah, banyak yang bisa kita kerjakan, banyak kita bisa lakukan. Begitu, gitu. Kan saya sudah lemparkan, tergantung Anda semua. Kalau Anda mau silakan, saya menyiapkan diri. Begitu Anda bergerak terjadi kan, nyatanya. Tapi Anda enggak, kabotannya enggak jadi. Andainya Anda bergerak lagi, loh ternyata kajian malam ini pendalaman. Tek, dari satu kajian malam ke malam lagi mungkin ngajak orang dan sebagainya. Tek. Nah, itu akhirnya tergantung bagaimana siasat Anda supaya orang itu menjadi tertarik untuk mendalami Quran seperti ini. Dari habit kebiasaannya. Apa itu sebulan sekali dan sebagainya. Masa kayak begini ini tidak mendapatkan perhatian dari Tuhannya. Tidak mungkin. Di dalam surat, saya beritahu dari Riyadus Shalihin, tidak ada tuh di situ ya. Dari Abu Darbah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu. Ini hadis ya. Ini ada di Al-Quran Cordoba. Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Menuntut ilmu loh ya. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keriduan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Sekarang apa yang kita kaji ini ilmu. Apa tidak malaikat pada melindungi? Apa kita tidak didoain oleh ikan? Kita tidak bisa melihat, tapi informasi ini informasi wahyu dilewatkan Rasulnya. Nabi kan tidak tahu. Ini jauh lebih hebat cahayanya itu daripada orang yang ibadah Allah dan sebagainya. Ini jauh lebih utama. Sekarang tekuk-tekuk Pak Kadir 10 rakaat terus ibadah dengan kita kajian ini itu laksana rembulan pada waktu pertama yang akan menggelapkan cahaya bintang.
jangan ngantuan. Ini hadis loh. Coba beritahukan orang-orang yang lain itu, kasihan mereka. Mau mencari di mana? Mumpung di sini Pak Ika sebagai apa di sini? Bukan penyampai, penerus risalah kenabian ini loh. Makanya saya ngatakan tadi itu, saya mengunduh ilmu kenabian itu. Saya baca kayak begitu itu tadi. Itu yang memberikan roh saya semangat. Jangan sudah boleh kiap. Jangan. Nanti yang akan datang, setiap orang bawa satu orang, bisa enggak? Setiap orang bawa satu orang. Iso apa enggak? Dibuktikan kekuatan rohaninya. Terus mari ngono malah gak teko. Sudah bisa dilihat. Itu sebagai suatu ujian. Nah, untuk ngajak kayak demikian perlu pengorbanan. Mungkin dia tingkatnya belum sampai ke tingkat itu. Tingkatnya masih ke tingkat materi. Sudahlah, materi dulu, kan begitu. Nah, coba diuji. Mulai apot ya. Pada keilmuan. Ya di sini. Abu Daud Tirmidzi. Apa tidak semangat kayak demikian? Harusnya semangat. Malaikat di langit dan di bumi memperhatikan. Malaikat lagi muncul di sini. Muncul malaikat, setan masih gak ketok, Pak. Kalau berbicara tentang apa yang mau ditanyakan? Hadis tak tokno. Ayat sudah saya keluarkan. Sains sudah saya keluarkan. Apalagi yang mau nih? Politik sudah saya keluarkan. Ini loh, hadis ini, Masya Allah. Ya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Artinya orang yang mengunduh keilmuannya itu tadi. Karena nabi tidak menimbulkan harta, tapi pengetahuan. Apa bukan penerus risalah kenabian? Orang tidak mau, saya insya Allah Tuhan. Seandainya tidak ada pengikut pun, seandainya tidak ada orang yang mau diajak, tolong dicatat bahwa aku adalah salah seorang di antara yang akan meneruskan risalah kenabian. Itu yang saya tantang.